Assalamualaikum Ustazah, bagaimana bila kita jualan melalui medsos, suka upload hasil penjualan, transferan orang dengan tujuan mengiklankan produk kita banyak peminat untuk menarik orang-orang mau membeli barang kita. Apakah pamer juga ya Ustazah? Ya enggak. Pamer nggak pamer tuh urusannya meniat ya. Urusannya meniat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau kayak gitu bisa juga, misalnya kayak gini, Ustazah nih upload mulu jadwal di media sosial, mau nunjukin ya kalau jadwalnya padat. Ya kalau orang mau mikir kayak gitu ya silahkan aja, kan begitu ya. Tapi kan semuanya tergantung dari niatnya. Niatnya apa sebenarnya? Memberi informasi biar orang tahu, begitu kan? Majelisnya di mana aja sehingga yang deket silahkan datang, gitu maksudnya. Nah jadi begitu juga kalau kamu jualan nih, kamu jualan diem aja kan mana ada orang tahu, betul apa enggak? Nah mesti tahu gitu ya, ada strategi penjualan, jangan sampai nipu orang. Misalnya yang dikirimin cuman ada 5 barang, tapi ditaruhin tuh kardus-kardus di belakangnya, taruhin karung-karung di belakangnya, terus barang yang itu juga taruh depannya, difoto, kemudian bilang kiriman. Yang seakan-akan semua barang-barang itu juga kayak mau dikirim, termasuk ke yang kotak-kotak dan kardus-kardus tersebut gitu. Begitu ya. Nah ini teman-teman sekalian, ini yang nggak apa-apa sih, asal jangan menipu. Nah yang kayak tadi tuh kayak ada kardus-kardus banyak, ada karung-karung banyak, kesannya kayak semuanya barang dikirimkan. Ini termasuk bagian dari nipu. Gitu. Kalau nggak nipu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah Halimah selalu diberikan kesehatan, amin, selalu dalam lindungan Allah, amin. Ustazah, saya ingin bertanya, apabila ada yang keluar di bagian kewanitaan wanita seperti kentut tapi dari depan, apakah membatalkan sholat? Ustazah mohon penjelasannya. Tidak, kebanyakannya enggak ya. Jadi kamu nggak usah was-was, karena itu semacam, mohon maaf ya, semacam angin yang keluar ketika suatu tempat tertutup dalam waktu yang lama. Ketika bergerak kayak mulut kita nih, kalau udah diem lama terus ngebuka suka kayak gitu loh. Misalnya kita mau ngomong habis diem lama gitu, kayak ada angin keluar dari mulut kita. Sebenarnya nggak apa-apa, bukan dari dalam, bukan muntah, bukan yang sendawa, bukan, akan tetapi hanya sekedar keluarnya angin dari dinding mulut kita, begitu kan ya. Makanya yang di bawah juga sering terjadi seperti itu teman-teman sekalian. Nggak usah was-was, nggak usah khawatir, itu kebanyakannya tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat, tetaplah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sada Uha yang kami sayangi. Gitu ya. Assalamualaikum disingkat WRWB. Nabi Muhammad disingkat SAW. Sekarang ustazahnya mau disingkat juga. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Apa panggil saya Ustazah Halimah aja gitu? Nggak enak ya dengarannya, kayak merek permen. Betul ya. Ada tuh permen Uha namanya. Habis itu saya lihat kagak ada halalnya pula. Ada yang ingin saya tanyakan, Ustazah, apakah saya salah apabila mengagumi seorang guru atau ustazah? Apakah saya salah menyayangi ustazah? Ini malah baper. Karena ustazah membuat saya termotivasi menjalani hidup ini, membuat saya semangat menjalani hidup ini, dan jazakillah khairan ustazah, karena ustazah saya bisa mencintai Rasulullah. Doakan saya ustazah agar bisa istiqomah, amin. Love you ustazahku. Love you too. Tapi jangan panggil saya Uha ya. Ya nggak apa-apa sih ya, sayang, bener aja. Asal kalau kamu sayang jangan nyusahin, gitu. Kalau kamu mengagumi jangan nyusahin, gitu kan? Nyusahin tuh gimana? Ya itu baper-baper, ngarepin waktu lebih, ngarepin ini itu, gitu kan? Nah jangan. Kalau kamu sayang didoain, kalau kamu cinta dimintain kepada Allah, didoakan, kan begitu ya? Ustazah ya? Saya sayang sama Ustazah, saya doain terus panjang umur, sehat, afiat, amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dirahmati Allah. Bolehkah kita menggabung sholat sunnah rawatib? Contoh sholat sunnah rawatib ba'diyah maghrib dengan qobliyah isya. Ya nggak boleh. Habis itu apa lagi ya? Nggak sekalian witir tuh. Enggak boleh teman-teman sekalian. Rawatib ya rawatib gitu. Apakah semua sholat sunnah dapat digabung sesuai dengan waktu-waktunya? Misalnya sholat sunnah wudu digabung dengan sholat sunnah duha, itu iya boleh. Sholat sunnah isyraq digabung dengan sholat istikharah boleh. Apabila sholat sunnah witir digabung pula, digabung sama apa? Sama tahajud boleh. Jadi gini, ada beberapa sholat sunnah yang bisa dimasukkan ke sholat sunnah yang lain, ya. Syaratnya sholat sunnah dimasukkan ke sholat sunnah yang lain, nggak bisa dimasukkan sholat fardu nggak bisa. Sholat sunnah itu pun juga dengan syarat teman-teman sekalian. Sholatnya ini namanya bukan sholat mustaqillah istilahnya dalam fikih kita ya. Ada sholat sunnah yang mustaqillah. Sholat sunnah mustaqillah itu sholat sunnah yang menyendiri, sholat sunnah yang sendiri gitu. Sholat sunnah yang besarnya nih ya, duha, witir, itu namanya sholat sunnah yang mustaqillah, yang tersendiri. Qobliyah, ba'diyah, itu sholat sunnah yang menyendiri. Nih, yang menyendiri ini, yang mustaqillah ini nggak bisa digabungin satu sama lain. Duha digabungin sama qobliyah duhur, ya nggak bisa, karena juga emang belum masuk waktunya, kan begitu ya. Tapi emang juga nggak bisa disatuin. Terus misalnya sholat sunnah itu tadi ba'diyah maghrib dengan qobliyah isya, itu waktunya juga emang nggak bisa bareng, karena masuk waktunya qobliyah isya sesudah azan isya, dan itu berarti waktunya ba'diyah maghrib udah habis. Jadi gimana ceritanya mau digabungin? Ada juga waktunya sama tapi tetap nggak bisa digabungin. Contohnya ba'diyah maghrib sama witir nggak bisa digabungin walaupun waktunya sama, karena dua-duanya sama-sama sholat mustaqillah. Termasuk ba'diyah isya sama terawih di bulan Ramadan nggak bisa digabungin. Witir sama terawih nggak bisa digabungin walaupun waktunya sama. Kok kamu sholatnya cepet banget? Iya, witirnya udah saya sambung sama terawih. Udah saya gabung tuh sama terawih witirnya. Nggak bisa teman-teman sekalian. Itu sholat yang mustaqillah, sendiri-sendiri. Ini ya, korupsi sholat namanya ini ya. Nah, ada yang lain-lain sholat sunnah yang bisa dimasukkan ke sholat yang mustaqillah ini. Apa aja? Satu, sholat istikharah. Dianya yang bisa masuk ke sholat yang lain. Jelas? Ada lagi sholat hajat. Itu bisa masuk ke sholat yang lain. Ada lagi sholat sunnah safar. Kamu mau bepergian juga, waktunya sholat duha juga. Jadi kamu bilang usolli sunnat duha wa sunnatis safar rokaatain lillahi ta'ala. Boleh teman-teman, boleh. Cuman keburu sholat sunnah 2 rakaat. Tapi sholat sunnah safar nggak bisa kamu kerjakan tiap waktu. Saya kan mau pergi kemana? Tanah Abang. Nggak perlu sholat sunnah safar ya. Saya mau pergi, Condet. Nah kamu dari mana? Tanah Abang. Nggak bisa, nggak usah dari pasar Minggu ke Condet pakai sholat sunnah safar. Nggak perlu teman-teman saya. Yang disebut safar tuh kalau keluar kota. Kalau keluar kota, gitu kan? Ustazah tapi Tangerang udah luar kota, iya benar. Ini sholat sunnah safar. Iya sih. Ke Bogor gitu ya, iya. Boleh, udah boleh. Meskipun biasanya sih saya ngerjainnya kalau yang safar towil, safar yang udah memperbolehkan jamak qashar di batas 82 km. Nah, itu yang benar-benar kesunahan sholat sunnah safar. Gitu ya. Jadi kalau itu dimasukin nggak apa-apa ke sholat sunnah yang lain. Malam-malam habis isya berangkat mau naik kereta, misalnya begitu ya. Nah habis selesai sholat isya, sholat sunnah ba'diyah isya wa sunnatis safar, tuh boleh. Tapi ba'diyah isyanya mustaqillah, sholat sunnah safarnya yang masuk. Sholat sunnah wudu itu juga salah satu sholat sunnah yang bisa nebeng, bisa masuk sholat sunnah yang lain. Jadi kamu habis wudu masih basah anggota tubuhnya, kemudian datang waktunya azan asar,
Sekalian usolli sunnat qobliyatal asar wa sunnatil wudu rakaatain lillahi ta'ala. Itu bisa gitu. Termasuk juga sholat sunnah masuk masjid tuh. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, ada imam, selesai adzan asar misalnya. Ya udah, kita sekalian usolli sunnah qobliyatal asar wa tahiyatul masjid. Baru habis wudu masih basah wa sunnatil wudu. Bisa, asal pas waktunya semuanya. Gitu ya. Jadi yang sholat mustaqillahnya itu emang udah sendiri, termasuk yang tadi tanyain bak qobliyah Isya dengan ba'diyah maghrib, itu nggak bisa digabungin. Sama dengan sholat sunnah witir sama ba'diyah Isya, sama halnya dengan taraweh segala juga nggak bisa digabungin. Jadi nggak bisa usolli sunnah rakaatain taraweh ba'diyah Isya witir rakaatain lillahi ta'ala, nggak bisa. Kalau 6 rakaat tuh sudah, tapi disambung nggak bisa juga, nggak bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, kalau terlahir 12 bulan itu gimana? Umumnya kan 9 bulan 10 hari. Terima kasih. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti bayinya betah. Kandungan ibu 12 bulan 1 tahun berarti ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya pernah tanya sama salah satu ustazah tuh, Ustazah Amira bin Jinan, itu beliau seringkali hamilnya 11 bulan. Biasanya anaknya malah pinter-pinter ya, kelamaan di perut katanya. Kalau emaknya suka belajar. Tapi kalau emaknya suka joget-joget, kelamaan di perut. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, kalau mengatasi sumpek bingung galau, kira-kira cara yang jitu biar hati tenang gimana ya Ustazah? Hadir majelis. Yang setahu saya sih paling obat tuh kalau untuk urusan sumpek cobain dah teman-teman saya sekalian. Saya pernah dengar juga kok dari yang hadir di majelis ini hari Kamis, bilang ya Allah Ustazah emang bener-bener ya ngaji ini emang bener-bener bikin hilang sumpek. Kayak penuh gitu kuotanya kalau tiap habis Kamis. Jumat masih baik, Minggu masih baik, Senin mulai Selasa gagak ya, udah Rebo, berantakan hati udah Rebo, apalagi Kamis pagi. Ya datang Kamis ngaji lagi penuh lagi kan gitu. Iya teman-teman, berasa banget kalau ngaji itu berasa banget. Memang itu katanya Habib Ali Habsyi ya, itu obatnya majelis tuh. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, saya lagi sakit kepala berat banget, ada majelis nggak mau hadir rasanya, tapi ingat ucapan abah saya bilang, ya Abdul Qadir dawauk fiha, ya Abdul Qadir obat kamu justru di sana, pergi. Saya pun berdiri biniatus syifa. Dia bilang saya berangkat jalan-jalan, di jalan saya udah sembuh. Hadir majelis lupa udah, pulang-pulang sehat luar biasa, masya Allah. Obat teman-teman saya sekalian. Asalkan majelisnya insya Allah dihadiri dengan akhlak, dihadiri dengan adab, dihadiri dengan niat untuk dapat mengamalkan ilmunya, gitu ya. Ustazah, kalau salat istikharah bisa di waktu duha. Terus jawaban istikharah itu dari mana Ustazah? Ini istikharah yang bukan minta jawaban, tapi istikharah harian, istikharah yang minta petunjuk harian. Nggak ada jawabannya memang. Istikharah itu dibagi 2. Ini kalau ngaji separuh-paruh gini nih. Jadi gini teman-teman sekalian, istikharah itu dibagi 2. Ada istikharah mohon petunjuk kepada satu kasus tertentu, ya. Kamu mau kawin, nggak tahu bagus apa enggak. Kamu mau mindahin sekolah anak, bagus apa enggak, gitu ya. Kamu mau safar kemana, bagus apa enggak. Nah ini misalnya gitu, misalnya. Nah itu kalau yang seperti itu tuh, apalagi misalnya kamu mau bercerai, bagus apa enggak, itu jangan memutuskan sesuatu dari hawa nafsu. Kesalahan umat terbesar pada setiap zaman selalu disebabkan karena mengikuti hawa nafsu. Kesalahan kita nih dalam kehidupan terbanyak karena ngikutin hawa nafsu. Kawin ngikutin hawa nafsu, pengen punya anak ngikutin hawa nafsu, didik anak pakai hawa nafsumu sendiri, begitu nih ya. Kemudian nyekolahin anak pakai hawa nafsu, habis itu kemudian berantem sama suami apalagi pakai hawa nafsu.
ngapa-ngapain segala pakai hawa nafsu, terakhir bercerai pakai suami, sama suami pakai hawa nafsu juga. Waduh, ribet nih orang yang kerjaannya hidupnya selalu ngikutin hawa nafsu, salah mulu hidupnya. Teman-teman saya sekalian, karenanya Nabi ngajarin biar kamu nggak banyak salahnya dalam hidup, istikharah lah. Kalau istikharah yang kayak begini kerjain sesaat jelang tidur. Udah ngantuk banget baru tuh wudu, kemudian sholatlah istikharah 2 rakaat. Usolli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai sholat baca doanya istikharah. Allahumma inni astakhiruka wa astaqdiruka bi qudratika, kan gitu ya. Allahumma in kana hadzal amr khairun li fi dini wa dunya wa ma'ashi wa akibata amri faysirhu li wa qaddirhu li ta'ala, akhir doa. Ada tuh di kitab-kitab apa namanya? Mukhul ibadah. Hulasa nggak ada yang mungkin ada sebagian hulasa ada ya, saya nggak tahu iya. Nah ini teman-teman bisa lihat di kitab Majmu' Syarif juga ada, baca tuh doanya. In kana hadzal amrnya disebutin, ya Allah kalau bercerai bagus buat saya dalam urusan dunia saya, kalau menikah ini bagus buat saya, sebutin Fulan bin Fulan pengen kawin sama saya. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kan di luar sholat, daripada bahasa Arab salah-salah. Nah habis itu kemudian kamu selesai baca Fatihah, minta sama Allah, ya Allah kasih saya petunjuk dalam mimpi saya, gitu, tidur. Habis itu nanti liatin mimpi apa. Kalau malam hari itu nggak mimpi, ulangin lagi besoknya. Dan saya diajarin untuk istikharah yang kayak beginian, pakai minta petunjuk warna. Kalau emang bagus, ya Allah kasih saya petunjuk warna putih atau hijau. Kalau emang nggak bagus, ya Allah kasih saya petunjuk warna merah atau hitam. Jangan diganti-ganti sesuai selera, ya jangan. Nanti tuh dikasih ngimpi yang sesuai tuh teman-teman saya sekalian. Macam-macam kok, ada yang ngimpi sawi, ada yang ngimpi kue lapis, macam-macam. Kue lapisnya hijau sama merah sama putih, ya tuh kan berarti udah dapat jawabannya. Kayak begitu teman-teman saya sekalian. Kenapa perlu pakai warna? Biar nggak perlu takwil mimpi. Sebab kadang-kadang kalau kita ngimpi sesuatu, takwilnya kagak jelas. Ngimpi kucing, kan nggak tahu bagus apa enggak ya. Ya kan begitu, nggak jelas. Mimpi ular, kata orang katanya kalau mimpi ular berarti mau kawin. Padahal mimpi ular kan nerekam ya, ular gigit gitu kan. Nah, kamu nggak mau kan punya suami ular tangga? Nyarinya rumah tangga, dapatnya ular tangga. Gitu. Nah, yang istikharah pagi itu namanya istikharah harian. Jadi kamu tiap hari kan juga perlu bimbingan sama Allah. Hidup ini kan penuh dengan pilihan. Kalau pilihannya itu bukan yang pilihan yang Allah mau, kan salah juga kita nentuin. Betul apa enggak? Jadi kita pagi hari minta sama Allah, ya Allah nih hari saya nggak ngerti cara jalaninnya, maka mohon bimbinganmu ya Allah, biar saya bisa ngomongnya benar, biar saya bisa ngerjain yang benar, biar saya bisa deket dengan orang-orang benar, didekatkan dengan kebenaran-kebenaran, dengan kebaikan-kebaikan. Minta sama Allah. Dan kalau kamu punya anak-anak, yang anak-anak susah dibilangin sholat istikharah, boro-boro, kadang-kadang pagi-pagi juga cepet-cepetan banget jalannya. Kamu doain sekaligus anak-anak kamu, suami kamu, kan begitu ya? Ya Allah, anak-anak saya juga ya Allah, bimbing mereka ke jalan yang kau ridhoi ya Allah, gitu. Minta buat suami juga, gitu teman-teman saya sekalian. Itu namanya istikharah harian. Kagak minta jawaban. Kan minta jawaban, jawabannya kapan? Ya emang gak ada jawaban. Ustazah mau tanya, kalau misalkan ada orang yang minjem uang ke kita tapi dia bayarnya lama, terus kita ingetin dia, itu hukumnya gimana? Ya ingetin, kecuali kalau kamu halalin, ingetin, nggak apa-apa teman-teman saya sekalian. Bagus tuh itu, malah kan begitu ya, bagus. Jangan sampai dia udah punya utang sama kita, dia kagak bayar-bayar, yang kitanya niat biarin dah dia nggak bayarin di dunia, tar di akhirat kita. Jahat bener. Jangan, kecuali kalau kamu ikhlaskan. Kalau kamu nggak ikhlaskan, tegur. Itu bagian dari hak orang muslim bagi orang muslim. Karena kadang-kadang orang juga lupa. Betul kan? Kadang-kadang orang lupa. Assalamualaikum Ustazah, apakah sama hukumnya menyalakan petasan kembang api?
Assalamualaikum Ustazah, apakah boleh menyalakan petasan atau kembang api saat perayaan Maulid Nabi? Bukankah hal itu sama seperti umat Nasrani menyalakan saat tahun baru datang buat mereka? Mohon penjelasan Ustazah, terima kasih. Gini ya, itu menyalakan kembang api yang dimaksudkan adalah perayaan kebahagiaannya kalau menurut saya, ya kan? Memang orang-orang kalau bahagia itu kan nyalain kembang api tuh, acara pernikahan, acara selamatan, acara sunatan gitu kan. Lebih kepada perayaannya sih kalau menurut saya, perayaan kebahagiaannya. Orang seneng kok lihat kembang api gitu kan, apalagi di waktu malam gitu loh. Kalau siang nggak kelihatan ya. Iya, kalah sama matahari. Nah, jadi kalau misalnya ada maulidan nih, acaranya pakai nyalain petasan gitu kan, di saat misalnya lagi asyraqal kayak gitu, boleh apa enggak? Saya sih nggak akan jawab apa-apa, tapi saya pernah melihat hal tersebut terjadi di acara maulid yang diadakan oleh Majelis Rasulullah ketika sama-sama qiyam bersama dengan Habib Umar bin Hafid. Dan beliau tidak menegur, tidak memarahi. Kalau itu adalah sesuatu hal yang mungkar, tentunya beliau tidak akan menyetujui. Karena yang saya tahu kejadian itu beberapa tahun. Yang artinya Habib Umar juga pasti tahu itu, dan saya rasa Habib Umar mungkin melihatnya sebagai reaksi kebahagiaan aja sih ya, reaksi kebahagiaan. Jadi kalau kembang api saya rasa bagus-bagus saja, jangan petasan yang bikin kaget orang. Karena saya pernah turun dari mobil, jedar, suara apa tuh? Sampai kaget banget kan, itu petasan menyambut Ustazah loh. Sayanya malah kaget. Saya bilang nggak usah pakai yang begituan. Assalamualaikum Ustazah yang dirahmati Allah. Ustazah, anak saya pernah minum ASI teman yang anaknya sama jenis kelaminnya seperti anak saya. Bentar. Anak saya pernah minum ASI teman. Disusuin sama temannya. Dia umur berapa nih berarti? ya, sama temen ibunya. Oh, teman ibunya. Oke. Saya jadi bingung nih. Ustazah, anak saya pernah minum ASI teman saya berarti ya. Yang anaknya sama jenis kelaminnya seperti anak saya, maksudnya sama-sama laki-laki gitu ya. Kira-kira 10 sampai 20 ml mililiter. Wih, bisa ngitung. Bisa ngitung ya? Oh, pakai ini kali dimasukin ke botol. Kirain, waduh, prestisi sekali dia ya. Dalam botol, oh iya, dalam botol ASI atau ASIPRA. Nggak lama muntah, tapi saya nggak ketahui itu ada keminum atau tidak. Dan ini baru sekali saja. Setelah itu anak saya tidak lagi minum ASI dari teman saya yang melalui botol. Yang saat itu saya sedang pergi kuliah dan terpaksa minum ASI teman. Pertanyaannya adalah, apakah kalau baru sekali disusui sudah bisa diartikan sudah susu Ustazah? Dan saya sangat khawatir Ustazah. Mohon maaf panjang sekali dan terima kasih banyak Ustazah yang cantik. Pakai emoticon. Teman-teman sekalian, syaratnya anak menjadi anak susu itu kalau sudah 5 kali menyusui, bukan 5 hisap, bukan, akan tetapi 5 kali menyusui yang sampai dia nggak mau nyusu. Maksudnya nyusuinnya itu bukan nggak harus kenyang, tapi pokoknya yang dia udah nggak mau nyusu lagi. Misalnya nyusu nih, terus abis gitu dia ketiduran, gitu ya. Kita nggak tahu dia udah kenyang apa enggak, tapi dengan ketiduran itu dihitung sekali. Nanti dia nyusuin lagi sampai dia udah berhenti nyusu, misalnya gitu, itu 2 kali, gitu kan. Nyusu lagi sampai dia berhenti sendiri 3 kali, atau sampai 5 kali. Udah 5 kali itu baru terhitungnya saudara sesusu. Kalau misalnya minumnya pakai air ASI di botol, nggak apa-apa. Mau di botol, mau secara langsung, nggak apa-apa teman-teman saya sekalian. Tapi yang pasti harus 5 kali menyusu, 5 kali menyusu. Nah kalau ini kan sekali, itu pun juga muntah sudahnya ya. Sebenarnya muntahnya nggak masalah. Jadi walaupun udah 5 kali nih, kemudian muntah gitu kan, karena nggak doyan mungkin. Biasa ibunya rasanya rendang, yang ini rasanya pizza, jadi dia nggak biasa. Nah kalau kayak begitu gimana tuh? Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Walaupun muntah tuh terhitung, tapi dengan syarat mesti 5 kali. Nah karena ini baru sekali, karenanya nggak jadi terhitung
anak susu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz aku yang Masya Allah cantik, makasih. Dan yang punya senyuman manis, semoga saya dalam rahmat Allah dan Rasul. Aduh. Jadi ustazah digombalin mulu. Nggak apa-apa dah. Jadi istri jarang-jarang digombalin. Ustazah, saya mau tanyakan satu, bolehkah kita buka usaha uangnya dari hasil menggadaikan BPKB yang jelas-jelas bayar ansurannya ada bunganya? Apakah itu termasuk riba? Iya. Ya, kecuali kalau kamu bayar tebusan BPKB sebelum datang waktunya, sehingga akhirnya nggak pakai ada bunganya, kan begitu kan? Bayarnya itu nggak pakai bunga gitu, langsung tebusan BPKB-nya. Nah itu kalau itu boleh aja. Tapi kan kebanyakannya pakai bayar ansuran, pakai bunganya ya. Ya kalau kayak gitu statusnya jadinya riba, teman-teman saya sekalian. Terus gimana ya Ustazah? Bukan berarti hasil usaha tersebut itu haram semua, enggak. Kan itu kan juga dari hasil daganganmu. Cuman ya memang akan jauh dari keberkahan. Jadi mestinya kayak gimana? Nih teman-teman saya sekalian, kalau mau apa-apa itu takwanya didahulukan. Ya, katanya Allah, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi semua yang haram tuh coret dulu aja dalam hidup kamu. Jangan jadiin pilihan. Mau utang ke bank pakai bunga? Iya dong, nggak ada bank nggak pakai bunga, coret. Kan begitu? Takwanya didahulukan. Nah, terus gimana dong? Mana ada orang bisa ngasih pinjem sama kita padahal nggak pakai bunga? Siapa bilang nggak ada? Ada. Minta sama Allah. Siapa yang mau ngutangin kayak begitu? Ada. Kamunya minta sama yang punya dulu. Minta sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, ini saya banyak dengerin cerita ini dari teman-teman saya. Ada yang diutangin miliaran, nggak pakai bunga. Nggak pakai bunga. Ada yang dikasih usaha, teman-teman saya sekalian, langsung sama temennya dengan nilai yang sama nominalnya dengan kerugian dia. Lagi bangkrut, sampai dicari orang, sampai mungkin untuk dimasukkan penjara karena dianggap menipu, teman-teman saya sekalian. Dia memutuskan untuk puasa, memutuskan untuk jual barang-barangnya semuanya, nilai uangnya dibayarin ke utang tersebut. Nggak apa-apa walaupun utangnya miliaran, dia punyanya cuma berapa ratus juta, bayarin dulu aja. Kan begitu ya? Allah ngelihat nilaimu itu loh, teman-teman saya sekalian. Udah punya utang nih, saya kayak pengen usaha nih. Ya udah deh, jual BPKB deh. Padahal masih punya gelang, padahal masih punya kalung. Saya nggak apa-apa deh di penjara deh. Habisnya mau gimana lagi? Kalau gitu saya utang aja deh, pakai riba ini itu apa segala macam. Padahal masih punya barang-barang yang bermerek, masih bisa dijual. Nggak bisa, teman-teman saya sekalian. Buat dirimu berada dalam keadaan darurat dulu biar Allah tolongin. Buat dirimu dalam keadaan darurat dulu, baru Allah tolongin. Sama kayak kenapa ya kita tuh sering kali ngerjain sholat istisqa tapi hujan nggak turun-turun. Ya gimana mau turun hujan? Sambilan sholat istisqa dibagiin air mineral. Sholat istisqa nih, tapi dibagiin air. Katanya minta hujan karena nggak ada air, tapi air melimpah ruah begitu. Nah kayak begitu nggak pas sama keadaannya. Nah terus gimana Ustazah, haus-hausan gitu? Iya. Orang tuh sholat istisqa puasa 3 hari sebelumnya, teman-teman sekalian, pakai buka. Nah hari keempat puasa juga paginya, baru kemudian ngerjain sholat istisqa dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat mungkin dijawab. Ya Allah, haus ya Allah, aqua, mizan. Haus ya Allah turunin hujan, kami kekeringan, mizannya dong, aquanya dong, tehnya dong. Ya Allah turunin hujan, gak pantas. Jelas? Ini keadaan yang sering kita kerjain. Ya Allah rizki ya Allah, biar saya nggak harus utang ya Allah, rizki ya Allah, biar saya bisa usaha ya Allah, rizki ya Allah. Tapi kamu masih pakai barang-barang mewah,
masih pakai gelang, masih pakai kalung, masih pakai barang-barang yang bisa kamu jual, teman-teman saya sekalian. Handphonenya masih yang mahal, kan begitu ya? Itu kan nggak pas gitu. Nggak pas. Ya Allah, kalau kau nggak tolongin ya Allah, hamba ini pastilah celaka ya Allah. Dari mana hamba makan ya Allah? Urusan makan lah, jual HP. Kan begitu teman-teman. Buat dirimu dalam keadaan darurat dulu, kemudian minta sama Allah SWT. Sudah kamu minta benar-benar, ya Allah kasih jalannya, saya nggak mau ngerjain yang haram, ya Allah kasih jalannya ya Allah. Nanti Allah akan kasih, nanti Allah akan kasih. Minkat doa, minnad doa wa alaikal ijabah. Ya Allah, dari kami hanya bisa berdoa, darimu ijabahnya. Nanti Allah kasih ijabahnya teman-teman sekalian. Nanti Allah kasih ijabahnya. Doa dengan adabnya yang tadi saya sampaikan, biar pantas doanya diijabah. Kalau kayak begitu kan nggak pantas doanya diijabah. Kalau sinkron gitu ya, nggak pas ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana menurut Ustazah tentang cadar menurut Islam? Karena saya baru pakai cadar tapi belum diizinkan. Karena saya mau pakai cadar tapi belum diizinkan suami. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukumnya cadar. Menurut Imam Syafi'i wajib, menurut Imam Malik sunnah, kan begitu? Udah sering dibahas ini ya. Tetapi tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukumnya wajib taat sama suami. Jelas? Jelas. Jadi kalaupun kamu memakainya, maka tetaplah beradab kepada suami. Begitu ya. Cara-caranya apa segala macamnya tuh mesti yang adab. Jangan kemudian saya pengen ikut pendapat Imam Syafi'i, saya kemudian pakai cadar dan sengaja ya sama suami. Wajib nih bang, wajib. Abang neraka loh kalau sampai nggak ngizinin saya buat pakai cadar. Itu namanya orang pakai cadar pakai hawa nafsu. Nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Jangan pernah beribadah dengan pakai hawa nafsu, teman-teman sekalian. Jadi gimana caranya? Yang santun. Kok jalan nggak sama suaminya mulain tutup-tutupin muka, kan begitu ya? Tutup-tutupin mukanya dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian yang asalnya masih pakai dandanan-dandanan yang mulai dikurang-kurangin. Nggak usah pakai bulu mata palsu, nggak usah pakai alis yang ini gitu kan ya. Ya gitulah, dikurang-kurangin gitu sambil minta sama Allah. Nanti lama-lama suaminya insya Allah akan mengizinkanmu, tapi dengan cara yang baik seperti yang tadi saya sampaikan. Jangan sampai kamu taat dengan cara nggak taat. Maksudnya kamu mau bisa ngerjain taat, tapi dengan cara tidak taat, dengan cara melanggar aturan Allah yang lain. Paham gak ini maksud saya? Paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah selalu dalam lindungan Allah SWT. Saya ingin bertanya, jadi begini Ustazah, saya punya adik yang umurnya 2 tahun. Di umur 2 tahun tersebut berarti dia harus disapi atau diberhentikan menyusunya. Lalu bagaimana kalau ternyata anaknya rewel? Nggak ada anak disapi nggak rewel. Nggak ada anak disapi, ya mama nggak mau nyusuin saya lagi, oke deh. Nggak ada, seumur hidup saya nggak pernah lihat. Selalu yang namanya anak disapi adalah perjuangan orang tua. Teman-teman saya sekalian, nggak apa-apa, emang harus kayak gitu. Ngajarin anak bahwasanya segala sesuatu yang kamu inginkan tidak selalu diberi. Kan begitu? Ngajarin anak makna perjuangan dan ngajarin ibu untuk jangan sampai kasih sayang mengalahkan pendidikan. Terus kalau anaknya rewel, kamu ya udah biarin aja deh. Sampai TK biarin aja deh. Sampai SMA biarin aja deh. Ya Allah. Ayolah gitu ya. Kadang pertanyaannya lucu-lucu. Bagaimana kalau ternyata anaknya rewel, nangis nggak berhenti, walaupun udah dibujuk dengan jajanan dan lain-lain. Pertanyaannya, apa harus dilakukan ibu saya? Apa ini anaknya nih sampai sekarang masih? Adeknya. Oh adeknya tadi ya. Apa yang harus dilakukan ibu saya? Apa boleh dilanjutkan menyusui adik saya ini? Berhentiin. Ya, segala macam kok cara-caranya. Nanti liatin tuh. Kamu googling deh cara menyapi anak. Beneran, ada banyak ibu-ibu yang sudah memberikan pengalaman-pengalamannya. Gitu ya.
kasih jadam, dikasih apa yang dia nggak suka, yang bau-bau, pahit-pahit, wah segala macem dah pokoknya. Jamu-jamu kalau perlu, bakso kalau perlu, sambelnya. Assalamualaikum Ustazah. Saya bermuamalah bersama seseorang. Saya menginvestasikan uang, misalnya 1 juta. Saya udah bilang ke orang tersebut untuk bagi hasil berdasarkan keuntungan yang dia dapat, berdasarkan saran dari Ustazah Halimah sendiri. Tapi orang tersebut nggak mau. Orang tersebut tetap mau bagi hasilnya 15% dari modal. Jadi 15% dari modal 1 juta, berarti artinya saya dapat 150.000 tiap bulan. Itu gede banget loh itu. 15%. Saya sudah sarankan bagi hasilnya berdasarkan keuntungan, tapi dia tidak mau katanya, karena itu berdasarkan kemauannya dia. Jadi dia yang ngotot minta seperti itu, dan katanya tidak memberatkan dia. Bagaimana Ustazah? Saya takut jatuhnya riba. Tolong penjelasannya Ustazah. Kalau saling riba nggak apa-apa, tapi maksudnya gini, jangan dijadikan 150-nya itu sebagai patokan. Jadi bilang sama dia, udah deh kita saling ridho aja, tapi kamu jangan jadikan 150 ini sebagai patokan karena jatuhnya riba. Artinya 150, terkadang-kadang 100, terkadang-kadang 50, kayak gitu kan. Nggak usah pakai presentasi, tapi seininya aja, udah seikhlasnya aja. Itu malah nggak apa-apa, karena bisa jatuhnya juga sistem bagi hasil tersebut, teman-teman sekalian. Kalau ditentukan malah jatuhnya jadinya riba. Assalamualaikum Ustazah yang dirahmati Allah. Saya ingin bertanya bagaimana apa yang harus saya lakukan terhadap anggota keluarga saya yang masih lalai dalam sholatnya. Saya pernah menasehati, menyuruh-nyuruhnya, sampai-sampai malah jadi bertengkar. Akhirnya saya jadi cuek. Apakah saya termasuk orang-orang yang membiarkan kemungkaran jika saya cuek pada akhirnya? Syukron Ustazah. Ajakin terus dan juga doain. Doanya jangan berhenti. Ngajaknya berhenti nggak apa-apa, doanya nggak boleh berhenti. Kalau udah doanya berhenti berarti kamu cuek. Ya, doanya terus. Walaupun ngajakinnya mulai berkurang, gitu kan ya. Yang biasanya tiap hari ngajakin, nah sekarang enggak gitu, seminggu sekali misalnya kayak gitu. Nah tapi sekali lagi doanya jangan berhenti. Masih mungkin untuk diijabah selagi masih terus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Halimah yang kami cintai karena Allah. Makasih. Izin bertanya Ustazah, saya izinkan. Bagaimana cara mendidik, ini biasanya istri-istrinya polisi nih kayak gini. Bagaimana cara saya mendidik anak sedari kecil agar patuh menasehati orang tua? Sebab di lingkungan saya tinggal ada anak yang sulit menasihati orang tua, usianya masih kecil, belum sekolah. Kalau dilarang akan nangis, teriak-teriak keras banget, ngomong kasar, banting pintu, mukul, nendang, ludahin. Ya Allah, saya ngelihatnya aja nggak sanggup Ustazah. Mau nasihat dan bimbingannya Ustazah untuk kami para calon ibu dan orang tua. Oh, masih belum punya anak toh. Ntar nanya lagi aja kalau udah punya anak. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara mendidik anak dari kecil agar patuh dengan nasihat orang tua? Jangan didik anakmu untuk dengar nasihatmu, tapi didik anakmu menjadi hamba Allah yang taat. Bawa anakmu kepada Allah, Allah akan mengembalikan anakmu menjadi sebaik-baik anak bagi sebaik-baik orang tua. Tapi kalau kamu selalu minta anakmu untuk taat padamu, bakti padamu, menyenangkanmu, membahagiakanmu, anak akan menjadi tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, baik dunia maupun akhirat. Tapi kalau kamu bawa anak pada Allah, kasih tahu, nah mama nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya dari Allah, semuanya dari Allah, semuanya dari Allah. Anak kalau minta apa-apa bilang, mama nggak bisa sayang, minta sama Allah lagi, minta sama Allah lagi. Anak nanti setiap keinginannya semakin besar, keinginan untuk berdoanya juga semakin besar, bergantung sama Allahnya semakin besar. Dan jangan bilang ini tidak berhasil. Berhasil saudariku sekalian, berhasil. Minta anak muda dari kecil, umur 2 tahun dia minta, bilang, nah mama gak bisa ngasih, minta sama Allah lagi, doa, minta sama Allah sayang, bilang ya Allah saya mau ini, gitu. Ajarin anak untuk bilang ya Allah saya mau ini, gitu. Dia minta mainan, mama beliin itu nak, ayo doa dulu, minta sama Allah, ya Allah saya mau mainan yang itu. Minta mereka, ajarin mereka dari usia sedini mungkin, biar mereka tahu bahwa nggak ada yang bisa ngasih dalam hidup mereka kecuali Allah. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, biasain seperti itu. Nanti lama-lama anak akan tumbuh menjadi seorang anak yang taat. Dan anak yang taat pasti berbakti. Pasti berbakti kepada orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua bisa cuman di depan orang tuanya aja. Di luarnya, besarnya kita nggak tahu. Karena nggak ada yang bisa jagain anak kecuali Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustazah, saya ingin bertanya, tata cara sholat istikharah dan doa yang dibaca setelah sholat seperti apa Ustazah? Mohon penjelasannya Ustazah. Udah selesai saya jelasin tadi ya. Nggak usah saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya mau menjual rumah saya. Silahkan. Lalu saya syarat-syaratin ke Pak Haji supaya cepat laku. Pak Haji siapa nih? Terus saya disuruh bawa tanah dan air sumur sebanyak 1 botol dari rumah. Apakah itu termasuk perbuatan musyrik Ustazah? Bukan perbuatan musyrik, cuman ngapain? Musyriknya sih kagak teman-teman saya sekalian. Orang bawa air doang kok. Kalau saya bilang sama kamu kan, misalnya gitu ya, Ustazah mohon doanya dong Ustazah, anak saya lagi sakit, tolong bawa air deh, sini saya bacain airnya. Gak apa-apa kan? Musyrik apa bukan? Musyrik itu meyakini ada satu kekuatan selain kekuatan Allah. Itu musyrik. Itu musyrik. Kalau kamu nyangka Pak Haji tersebut yang bisa bikin laku rumah kamu musyrik. Kamu musyrik tuh. Gak usah Pak Haji, kamu nyangka obat bisa nyembuhin, kamu musyrik. Kamu telah menyekutukan Allah sama paramek. Misalnya obatnya paramek, ya kan? Iya, itu kamu udah menyekutukan Allah sama paramek. Teman-teman saya sekalian, nggak boleh, nggak boleh. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, gitu ya. Nah, kalau kamu kemudian merasa bahwa doanya dia lebih mustajab daripada doa saya, sehingga saya minta dia untuk doain saya, doanya minta kepada siapa? Allah. Musyrik dari mananya? Ini kan bedain gitu. Meminta kepada itu harus kepada Allah. Tapi kalau meminta seseorang untuk berdoa untuk kamu pada Allah, nah itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, gitu kan? Sama halnya dengan kita kalau ketemu orang-orang soleh, pasti kita akan minta doa, minta dia mendoakan kita kepada Allah. Nggak jadi soal sebenarnya. Cuman ini Pak Haji nih, Pak Hajinya siapa dia nih? Yang kamu mau mintain buat cepet laku tanahnya ya, kalau dia orang soleh, begitu kan, yang akan pakai bacaan-bacaan yang benar. Nah gitu-gitu sih nggak jadi soal. Tapi kalau orangnya kemudian pakai jampi-jampi yang nggak jelas, abdakadabra bin salabi segala macam, manggil-manggil jin-jinnya, begitu kan, yang sampai orang kalau lewat ngelihat tanahnya langsung cing gitu. Ada kan orang-orang yang dagangannya laku, pengen laku, dia pergi ke dukun, kemudian katanya kalau makan di situnya enak rasanya, begitu dibawa pulang nggak enak rasanya, kan suka ada tuh. Nah yang kayak begituan itu pekerjaannya nggak musyrik, tapi kalau meyakini ada kekuatan lain yang bisa membantu selain Allah, maka itu barulah musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segalima yang cantik dan soleha, amin. Mau bertanya, bolehkah ketika sholat sambil menggendong anak kecil yang sedang menangis? Boleh, dengan syarat anak tersebut tidak bawa najis. Kalau ada pempesnya dan di pempesnya yakin ada najisnya, nggak boleh, gitu ya. Assalamualaikum Ustazah Halimah sayang. Sayang juga. Apakah di akhirat mahram masih berlaku? Tidak. Karena nanti jika kita beruntung minum air dari telaga langsung dari tangannya Rasulullah, sedangkan Rasulullah kan tidak mau nyentuh kecuali mahram. Ya, itu yang saya bilang ya tadi, nggak berlaku mahram di akhirat nanti. Tidak berlaku mahram di akhirat nanti. Sebagaimana tidak berlaku kamu wajib berkerudung atau menutup aurat di akhirat nanti. Begitu ya. Bebas di akhirat. Nanti ada aturannya lain sendiri tuh di akhirat nanti. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, selagi kamu belum nyampe ke akhirat, kamu masih wajib sholat, kamu masih wajib kerudungan, kamu masih jaga aurat. Kalau ketemu orang laki-laki jangan salaman. Kalau ada orang nanya kenapa sih kamu gak mau salaman sama saya, bilangin belum di akhirat. Kamu mau salaman sama saya boleh kok, tar di akhirat. Apakah zuhud harus ditentukan dari sedikitnya harta? Enggak, siapa bilang gitu? Apakah orang kaya juga bisa zuhud? Bisa. Orang zuhud itu adalah orang yang tidak cinta dunia. Dia punyanya seberapa, nggak masalah. Andai hilang dalam seketika, artinya biasa-biasa aja. Dia tahu bahwa hartanya adalah titipan. Gitu kan ya? Kayak tukang parkir, punya mobil banyak di garasi nggak senang? Biasa aja. Garasinya penuh nggak bangga, liatin garasi saya penuh. Di bawahnya mall,
Dia punya garasi lebar, tukang parkirnya senang juga, biasa aja. Mobilnya diambilin atu-atu sampai habis, biasa aja juga. Kenapa dia nggak sedih? Karena dia tahu bukan punya dia. Dia hanya dititipi, bukan memiliki. Nah, kenapa kita kalau punya harta kita hilang sedihnya setengah mati? Karena kamu merasa harta kamu adalah milikmu, bukan titipan belaka. Orang yang zuhud, orang yang faham bahwa semua yang dia punya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu. Termasuk suami. Titipan dari Allah bukan? Assalamualaikum Ustaz Alimin, rahmati Allah. Ustaz, saya merasa gagal menjadi istri yang solehah. Kenapa? Dikarenakan suami berselingkuh. Nah, kamu salah. Semenjak itu saya sangat sedih, merasa rendah diri, merasa gak ada harganya. Saya sudah dan sedang belajar untuk sabar, tapi selalu teringat-ingat terus, dan suami juga masih saja berhubungan dengan selingkuhannya. Saya harus bersikap bagaimana Ustazah? Saya merasa gagal. Titik. Curhat. Jangan dong. Nih gimana nih? Nih teman-teman saya sekalian, selingkuh itu urusan suamimu, bukan urusanmu. Udah ya? Selingkuh itu urusan suamimu, bukan urusanmu. Jangan ikut campur mau urusannya orang. Itu urusan dia, bukan urusan kamu. Kenapa dia yang selingkuh, kenapa kamu yang merasa rendah diri? Halo? Dia yang selingkuh, kenapa kamu yang rendah diri? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dia yang berbuat dosa, kenapa kamu yang merasa malu? Enggak, itu urusan dia, teman-teman saya sekalian. Urusan dia. Saya kasih tahu ya. Laki-laki itu kebanyakannya ada beberapa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Ada beberapa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Salah satunya, itu pertanyaan tinggal satu lagi ya. Teman-teman saya sekalian, laki-laki itu kalau punya usaha dan sukses, pengen buka cabang. Kalau perempuan punya usaha dan sukses, pengen gedein usaha tersebut. Ini perbedaan cara berpikir antara laki-laki dengan perempuan. Jadi nih, kalau perempuan punya usaha bagus, ku pengen gedein usaha tersebut biar gede nih gitu. Laki-laki sukses dengan satu usaha, wah bagus nih buka cabang. Dalam rumah tangga juga kayak begitu. Jadi ketika dia sukses denganmu, dia pengen buka cabang tempat lain. Jadi gimana nih? Apa nggak usah soleha aja nih kita nih? Nggak gitu juga ya. Tapi maksudnya jangan sedih saat suami selingkuh, bukan disebabkan karena kamu selama ini dianggap gagal dalam memberikan dalam menjadi istri baginya. Marhaban bil qaidillah, marhaban bisurati ahlan.